Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis. Menulis adalah tumbuh kembangnya kemampuan menulis tersebut sekaligus mengasah daya pikir dan kecerdasan seseorang yang terus-menerus belajar menulis. Oleh karena itu, pula tak heran jika Cockname dan kawan-kawan 1995 secara tegas menyatakan bahwa menulis adalah pikiran yang terdapat beberapa proses berpikir. Yang pertama, mengingat apa yang telah dipelajari ataupun dialami dan diketahui sebelumnya yang tersimpan dalam rekaman ingatan seseorang penulis yang berkenan dengan apa yang dituliskannya. Yang kedua, menggabungkan apa yang telah dipelajari, kemudian yang dialami dan diketahui sebelumnya yang berhubungan dengan sesuatu yang ditulis seseorang, sehingga berbagai informasi itu satu sama yang lain saling terkait membentuk satu keutuhan. Yang ketiga, menganalisiskan informasi ataupun pengetahuan yang dimiliki sehingga mempermudah penulis untuk mengingat dalam menulis. Yang keempat, membayangkan ciri atau karakter dari apa yang telah diketahui, dialami sehingga tulisan menjadi lebih hidup. Yang kelima, memprediksi ataupun meramalkan bagian tulisan selanjutnya ketika menyusun bagian tulisan tersebut. Yang keenam, monitor ataupun memantau ketetapan, tataatan, dan kaitan antar satu bagian tulisan dengan bagian tulisan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, menanalisilkan bagian demi bagian informasi yang dituliskan ke dalam sebuah kesimpulan. Yang kedelapan, menerapkan informasi ataupun sebuah kesimpulan yang telah disusun ke dalam konteks yang baru. Yang kesembilan, mengevaluasi apakah seluruh informasi yang diperlukan dalam tulisan telah cukup memadai, memiliki hubungan yang erat satu sama yang lain sehingga membentuk satu kesatuan tulisan sistematis dan logis, serta dikemas dalam penataan bahasa yang mudah dipahami dan menarik. Saya Hanif Hinda Aurili. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menulis. Tujuan menulis yang utama adalah dapat menyampaikan pesan kepada pembacanya. Attar Semi tahun 1990 secara umum membagi tujuan menulis menjadi 5. Yang pertama adalah memberikan arahan. Di sini maksudnya memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, petunjuk cara menggunakan mesin, merangkai bunga, dan sebagainya. Yang kedua adalah menjelaskan sesuatu, yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang harus diketahui orang lain. Contohnya adalah menjelaskan manfaat lari bagi kesehatan jantung. Yang ketiga, menceritakan kejadian. Maksudnya adalah memberi informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada waktu tertentu. Contohnya seperti menceritakan perjuangan Soekarno pada masa penjajahan. Yang keempat adalah meringkas. Maksudnya adalah membuat rangkuman sesuatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Misalnya yang awalnya dari 150 halaman buku hanya menjadi 10 halaman saja, serta tidak menghilangkan ide pokok yang ada di dalamnya. Dan yang kelima adalah meyakinkan. Maksudnya berusaha meyakinkan orang lain atau pembaca agar setuju atau sependapat dengan penulis. Saya Ruli Malia Pratiwi. Selanjutnya, manfaat menulis. Manfaat dari menulis sendiri bisa berupa material ataupun non-material. Contohnya penulis Harry Potter. Selain menjadi terkenal karena karyanya, menulis menjadi lahan usaha dalam mendapatkan uang.
Adapun manfaat-manfaat menulis menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Percy, beliau menyatakan ada 6 manfaat menulis, yaitu yang pertama, sarana untuk mengungkapkan diri atau ajang mengekspresikan diri. Kedua, sarana untuk menambah pemahaman atau ajang menambah pengetahuan ataupun wawasan. Ketiga, membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan perasaan harga diri. Maksudnya ialah dengan menulis ada rasa bangga ataupun puas dengan hasil tulisan sendiri. Apalagi sampai bisa membuat orang termotivasi dari tulisan sendiri. Selain itu, kita bisa terkenal juga loh. Nah, yang keempat, meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Maksudnya ialah dari sebuah tulisan kita bisa meningkatkan kesadaran diri sendiri ataupun orang lain tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan kita. Kelima, keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah. Artinya, dengan menulis ada sebuah kekuatan atau sesuatu yang bisa membuat kita semangat, bahkan termotivasi untuk membuat sebuah tulisan, entah itu semangat karena tema menulisnya atau karena memang tertarik dengan menulis. Keenam, mengembangkan suatu pemahaman tentang sesuatu dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya, di sini tanpa sadar kita menulis sudah mampu menambahkan pemahaman dan kemampuan kita dalam berbagai bahasa dan kosakata yang bahkan awalnya kita tidak mengerti apa artinya. Materi selanjutnya yaitu tahapan menulis. Dalam kegiatan menulis itu perlu ada tahapan-tahapannya. Tahapan di dalam menulis terdapat 5 tahapan. Yang pertama, tahap pratulis. Yang kedua, tahapan pembuatan atau penulisan. Yang ketiga, tahapan revisi. Dan yang keempat, tahapan penyuntingan. Dan yang terakhir, tahapan publikasi. Yang pertama, tahapan pratulis. Tahapan prapenulisan atau pratulis mengacu pada proses perencanaan atau persiapan dalam menulis. Persiapan berkaitan dengan ide tulisan maupun ketercukupan bahan yang akan digunakan dalam proses penulisan selanjutnya. Ini adalah contoh bagan prapenulisan secara ideal. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Dan yang terakhir, kerangka karangan. Selanjutnya, kita beralih ke tahapan pembuatan atau penulisan. Pada tahapan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tulisannya. Oleh karena itu, semua gagasan, pikiran, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan ini. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan revisi. Merevisi berarti memperbaiki. Pada tahapan ini, penulis berusaha menyempurnakan isi tulisannya agar tulisannya menjadi lebih baik. Penulis dapat menambahkan atau mengurangi tulisannya, mempertajam perumusan masalahnya, menambah informasi yang mendukung tulisannya, ataupun mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran. Dan yang keempat, ada tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan adalah tahap
meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada isi tulisan tersebut. Dan yang terakhir, tahap publikasi. Tahap publikasi ini adalah tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap publikasi ini, yang harus dilakukan oleh penulis adalah mempublikasikan tulisannya. Yeah, I know you want the answer, but I'm smart